Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, malam Jumat ya, saya akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini singkat ya, tidak terlalu panjang karena ya memang singkat ceritanya. Dan cerita ini dituliskan oleh Mas Indrawan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sebut saja namaku Yasmin, seorang ibu rumah tangga biasa. Dahulu pernah ada kejadian aneh yang menimpa keluarga kami. Tepatnya menimpa anakku yang tertua, namanya Abdul. Waktu kami baru pindah ke komplek ini, usia Abdul kala itu baru sekitar 6 tahun. Sekarang sih dia sudah dewasa, hampir 19 usianya. Anakku si Abdul ini, sewaktu di umurnya yang baru segitu, merupakan anak yang luar biasa aktif. Saat mengasuhnya, aku lumayan dibuat repot dengan segala macam tingkah lakunya. Ia sukanya bermain lari-larian dengan anak-anak sekitar rumahnya. Kalau sudah asyik main, tak dipedulikannya hari yang panas ataupun hujan. Sebenarnya aku senang juga sih kalau Abdul begitu aktif saat itu. Aku pikir mungkin itu tanda bahwa dia adalah anak yang sehat. Terkadang ku biarkan bermain di luar sampai ia capek sendiri dan pulang. Tapi sayang, sikapku yang membiarkannya terlalu larut saat bermain ternyata menjadikan sebuah petaka buatku. Karena kelalaian ini, Abdul anakku terkena penyakit yang melibatkan eksistensi dari seorang makhluk gaib. Sore itu turun hujan panas. Kata orang-orang dulu, jangan keluyuran ketika hujan panas sedang turun, bisa celaka. Menurut mereka, memang dasarnya si Abdul ini tidak bisa diam. Melihat hujan yang tak sebegitu derasnya, ia pun menghamburkan diri keluar rumah dengan niat mandi air hujan. Saat itu juga aku lagi sibuk mengurus jemuran. Jadi, ku biarkan ia lari-larian di luar sana. Lagi pula, ada beberapa anak-anak lain ikut bermain bersama dia. Setelah puas bermandi hujan, ia pun masuk sendiri ke dalam rumah. Aku bersihkan badannya dengan cara memandikannya sekali lagi. Ia pun beristirahat setelah ku beri makan malam. Tapi malam itu Abdul terserang demam. Pasti diakibatkan mandi hujan dari sore, pikirku. Tubuhnya panas sekali. Ia sampai menggigil. Ku berikan ia obat penurun panas sambil ku kompres kepalanya. Tapi panasnya tetap tidak mau turun. Ia sempat mengigau, tapi ucapannya tidak jelas. Mungkin karena demamnya tinggi, jadinya dia meracau. Terlalu malam untuk kubawa ke klinik. Lagi pula tak ada yang mengantarkanku karena suamiku berangkat keluar kota waktu itu. Sayup-sayup ku dengar suara bayi di luar sana. Apa aku salah dengar? Batinku. Suara bayi yang menangis itu terdengar sekali lagi, malahan semakin jelas. Dan kedengarannya datang dari arah teras rumah. Aduh, siapa sih yang menggendong bayi tengah malam begini? Batinku. Ku coba menerka tetangga mana yang nekat di jam segini membawa bayinya di depan rumah ini. Suara tangisan bayi itu masih terdengar di telingaku. Bahkan
suara tersebut seperti sudah pindah ke depan pintu kamar. Aku mulai merinding. Aku tak berani beranjak untuk memeriksanya. Pikiranku sudah mengatakan kalau ada yang tidak beres di luar sana. Ku baca doa-doa keselamatan serta ayat-ayat suci demi menjaga aku dan anakku. Untunglah, tak begitu lama gangguan berupa suara tangis tersebut hilang. Untungnya panas di tubuh Abdul juga menurun menjelang subuh. Aku merasa sedikit lega. Kuputuskan untuk beristirahat sejenak. Walau hatiku masih sedikit bingung dengan kejadian yang kualami barusan. Abdul terlihat sehat sepanjang hari itu. Tak ada tanda kalau ia terserang demam tadi malam. Kubatalkan niatku untuk memeriksakannya di klinik. Kupikir ia sudah baik-baik saja. Tapi lagi-lagi aku lalai. Tengah malam itu, demam tingginya kumat lagi. Aku benar-benar bingung dibuatnya. Menyesal sekali aku kenapa terlalu cepat senang dengan kondisinya yang tampak sehat sebelumnya. Dengan mata berat, ku jaga Abdul yang tertidur dengan selimut tebal. Sesekali ia mengigau, entah apa yang disebutkannya. Mataku hampir saja tertutup ketika ku dengar suara bayi menangis itu lagi. Aku terkesiap karena takut. Suara itu kedengaran persis di telingaku. Kemungkinan bayi tak kasat mata itu sudah berada di dalam kamar ini. Kupeluk Abdul erat-erat sambil kurapalkan doa dan ayat suci yang lumayan banyak kuhafal. Syukurlah, tangisan bayi itu menghilang bersamaan dengan rasa kantukku yang datang menyerang. Paginya, seperti biasa, Abdul sehat sedia kala. Tapi aku tak mau kecelek lagi. Ku bawa ia ke klinik terdekat untuk memeriksakan dirinya. Dan hasilnya, ia baik-baik saja. Tak ada satupun penyakit yang perlu dikhawatirkan. Aku melongok kebingungan. Pulanglah aku, dan aku diberi obat-obatan untuk pencegahan demam si Abdul kambuh. Tapi itu tidak menjawab rasa bingungku akan kejadian 2 malam yang lalu. Dan akhirnya terjadi lagi sesuatu pada diri Abdul. Menjelang tidur, ia menangis merengek, menahan sakit pada wajahnya. Demamnya pun meninggi. Ku beri ia obat untuk mengurangi rasa sakitnya. Tapi mendadak, kulihat perubahan pada wajahnya. Wajahnya jadi menceng, dengan mulut sebelah kanannya seperti tertarik ke atas. Persis seseorang yang terkena stroke. Ia menangis meraung-raung, dan aku pun panik seketika. Dokter itu juga heran ketika melihat kondisi Abdul. Ia tak bisa memastikan jenis penyakit yang diderita Abdul, hingga mengakibatkan mencong pada wajahnya. Ia hanya memberikan obat untuk dikonsumsi dan menyarankanku untuk mengurut bagian wajah Abdul yang miring tersebut. Ketika malam itu tiba, demamnya meninggi lagi. Dalam tidurnya ia menangis terisak, seperti sedang menahan rasa sakitnya. Aku ikut bersedih menyaksikannya. Rasa sedihku buyar ketika suara bayi itu lagi-lagi muncul. Kupasang telinga dengan seksama dan kaget kalau sekarang bukan lagi suara tangis yang kudengar, tapi suara bayi yang tertawa. Ya, itu adalah suara bayi yang tertawa. Dan tawanya
mengelilingi isi kamar ini. Aku hanya bisa berdoa waktu itu hingga subuh menjelang. Beberapa tetangga datang melihat keadaan Abdul pagi itu. Mereka memang sudah tahu kondisi kami, karena aku sempat curhat pada mereka tempo hari. Dari salah satu mereka, aku disarankan untuk menemui seseorang yang katanya semacam orang pintar. Menurut dia, sepertinya ada yang janggal terkait penyakit yang diderita oleh Abdul, dan juga teror yang kami alami beberapa malam yang lalu. Ya, tak salah juga untuk dicoba. Yang penting, Abdul bisa sembuh dan kami bisa bebas dari gangguan gak jelas itu. Dan aku juga penasaran, ada apa sebenarnya di balik semua kejadian ini. Akhirnya aku datangi alamat orang pintar yang dikatakan tetanggaku kemarin. Ia memperhatikan keadaan Abdul yang masih miring mukanya. Ia manggut-manggut dan mulai mengucapkan pelan semacam ayat-ayat sambil memejamkan mata. Selesai ia merapal bacaannya, ia mulai berbicara padaku. Jadi gini bu," katanya. "Anak ibu ini kemarin lari-larian di jalan. Iya, nginjak anaknya jin." "Hah? Gimana pak?" tanyaku, masih belum paham. "Anak ibu ini nginjak anaknya jin. Nah, emaknya si anak jin ini marah, terus ngebales nginjakin mukanya si anak ibu," terang si orang pintar itu. Aku terhenyak, lalu teringat hari di mana Abdul bermain di luar saat hujan panas yang lalu. Jadi saat itu si anak jin ini lagi belajar berjalan bu. Lagi dijagain sama emaknya. Kalau bisa nanti bilangin sama anak-anak di rumah ibu, biar jangan main di sekitar rumahnya. "Rumahnya yang mana pak?" tanyaku lagi yang mulai paham. "Deket rumah ibu. Ada pohon nangka gede kan? Nah, itu dia rumah mereka," jawab si orang pintar itu. Aku melongo lagi. Memang ada pohon nangka berukuran agak besar, tak jauh dari rumah. Tapi siapa sangka juga ada kehidupan lain di sana. Ya sudahlah, akan kuusahakan supaya mencegah Abdul bermain di sekitar situ. Dan yang penting sekarang Abdul segera sembuh. Si orang pintar ini memberikan padaku sebotol air yang sudah dibacakan doa. Nantinya, selain diminum, sebagiannya lagi dipakai untuk diusapkan ke wajah Abdul untuk menghilangkan mencengnya. Sebelum beranjak, kutanyakan perihal teror yang menimpaku ketika malam tiba. Kenapa aku dibuat takut dengan suara tangis anak bayinya? Dan dijawab oleh si orang pintar. Si ibu anak penghuni pohon nangka itu rupanya mau memberiku sedikit pelajaran agar tidak terlalu lalai dalam menjaga anak. Waduh, sampai-sampai aku ibunya kena getahnya. Dan tak beberapa lama Abdul pun sembuh dari penyakitnya. Wajahnya pun normal seperti semula, dan ia kembali aktif. Lari-larian lagi seperti sebelumnya dan hujan-hujanan. Tapi satu pesan selalu kuingatkan untuk dia, untuk tetap berhati-hati saat bermain, terutama di sekitar pohon nangka itu. Yang aku tahu, ada makhluk lain yang juga hidup di sana. Ya, sama seperti kita. Dia juga akan marah bila diusik, dan akan balas menginjak ketika dia terinjak. Sekian cerita untuk malam ini. Terima kasih dan selamat malam. Oke, itulah cerita singkat dari tweet Twitternya Mas Indrawan.
Jadi bagi kalian yang sudah punya anak atau belum punya anak, kalau sedang bermain lari-larian itu hati-hati ya. Kadang-kadang itu kita bisa menginjak mainannya jin, atau seperti tadi, anak jin yang sedang belajar berjalan kita injak. Bayangkan itu diri kita gitu loh. Ya pasti marah lah. Tapi salah mereka juga sih, nggak kelihatan gitu. Baik, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.